Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan dimanapun berada. Ya, pada malam hari ini kita kembali dalam JSA, Jangan Salah Arah. Kita membahas satu peristiwa yang terjadi agar tidak salah arah. Baik, untuk malam hari ini kita akan bahas satu topik, yaitu tentang KTT G20 yang pekan depan akan diadakan di Indonesia, tepatnya di Bali, ya, Provinsi Bali. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, kita saksikan dulu satu tayangan berikut ini. Presiden Rusia Vladimir Putin menelepon Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Rabu 2 November 2022 dan menyatakan ia belum pasti hadir di KTT G20 Bali. Sebelumnya, Jokowi pada Agustus berkata bahwa Putin sudah menerima undangan ke KTT G20 untuk tanggal 15 sampai 16 November 2022. Di sisi lain, negara-negara barat menekan agar Rusia dilarang menghadiri dan melanjutkan isolasi internasional. Adapun Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri yang netral dalam perang Rusia-Ukraina, serta turut mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke KTT G20 yang diharapkan hadir secara virtual, karena Ukraina bukan anggota kelompok G20. Namun, Zelensky juga mengancam akan memboikot G20 jika Putin hadir dalam kegiatan tersebut. Indonesia menyerukan resolusi damai untuk perang Rusia-Ukraina yang telah berkecamuk selama berbulan-bulan. Jokowi mengatakan sebanyak 17 pemimpin negara-negara G20 sudah mengonfirmasi kehadiran mereka di KTT, termasuk Presiden AS Joe Biden dan Xi Jinping dari Cina. Oke, baik. Tadi video sekilas tentang G20 ya. Nah, langsung saja nih kita berbicara dengan narasumber kita. Gimana Bang Matnur terkait G20 ini? Ada yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. G20 ya. Pertama kita harus tahu dulu apa sih kira-kira manfaat dari G20 bagi peradaban manusia secara global ya. Tentunya publik dunia berharap G20 ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dunia yang muncul dan ini tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 negara. Jadi G20 ini kan negara-negara besar ya secara ekonomi, berharap mereka semua bersepakat ya untuk menyelesaikan persoalan yang umat manusia hadapi saat ini. Ya, diantaranya adalah inflasi, ya, diantaranya adalah isu lingkungan, ya, kemudian juga isu kemanusiaan yaitu perang. Nah, kan kita tahu bahwa G20 ini anggotanya ini adalah negara-negara yang saat ini punya satu ketegangan yang meninggi, sebutlah antara Barat, ya, Amerika, Uni Eropa, Inggris, ya, dengan Rusia dalam kasus Ukraina. Nah, mereka ini kan peserta G20. Nah, diharapkan ya, publik dunia mengharapkan ya, pemimpin-pemimpin dunia ini bisa duduk bareng dalam satu meja, kemudian mereka berpikir tentang masa depan umat manusia, apakah kita mau saling membinasakan atau kita mau saling membantu. Jadi persoalan kemanusiaan ini diuraikan bersama. Nah, saya kira keberhasilan G20 yang diselenggarakan di Indonesia itu harusnya ke sana. Bahwa kita mau masalah-masalah dunia ini dibahas oleh pemimpin dunia dan tempatnya di Indonesia. Jadi Indonesia menjadi seorang atau satu negara yang punya kredibilitas global yang bisa menyatukan bangsa-bangsa di dunia ini, terutama mereka-mereka yang besar,
dan akhirnya ya kita bisa sejajar dalam arti kita menjadi pemimpin dunia begitu, karena kita bisa menyelesaikan, kita terdepan, kita pelopor dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah itu tercapai? Atau kita hanya menggunakan definisi bahwa G20 ini ada sekedar seperti event organizer. Ya, kira-kira itu hanya sukses terselenggara tetapi tidak ada satu perubahan ya, penyelesaian dari masalah-masalah global yang ada sekarang. Nah, kalau begitu ceritanya ya, saya kira Indonesia ini alangkah ruginya, Bro Mustafa. Mungkin itu dulu kali, Bro Mustafa. Pastinya ini kan dunia lagi pasca pandemi, kemudian perang Rusia Ukraina, ini kan dunia lagi sedang tidak baik-baik saja ya. Kemudian terjadi ketegangan juga di kawasan gitu kan. Rusia Ukraina masih berperang, kemudian di kawasan juga ada peristiwa Myanmar, pelanggaran HAM ya dan demokrasi, kemudian juga ada peristiwa potensi perang antara Korut dengan Korea Selatan dan Jepang misalnya. Nah ini kan ketegangan-ketegangan yang terjadi ya, yang membayangi KTT G20 itu. Nah ini gimana posisi Indonesia sebetulnya? Apakah ini seperti buah si malakama? Tadi misalnya kita lihat video, kalau Putin datang, Zelensky akan memboikot gitu. Amerika pun bisa jadi dua-duanya malah nggak datang. Putin nggak datang, Joe Biden nggak datang gitu, dan NATO juga nggak datang. Gimana Bang lihat? Yang menyebabkan hubungan Rusia dengan negara-negara superpower lainnya ya, itu menjadi renggang. Ini menjadi persoalan bagi pertemuan G20 ya. Masing-masing pihak itu tidak mau menerima kehadiran Putin. Sebutlah misalkan Joe Biden dengan terbuka mengatakan, kalau Putin hadir, saya nggak akan hadir. Ya, nah ini ya, kelihatan nggak nih, Mos, bahwa ada pro kontra ya, pro kontra seputar mana suaranya, mana gambarnya ya. Saya kayaknya kesulitan di dalam menampilkan gambarnya ya. Tadi udah kelihatan gambarnya belum, Mus? Belum, masih proses tadi. Belum kelihatan ya? Belum. Nah, saya kira saya ingin menunjukkan bagaimana ada kontroversi ya di kalangan pemimpin dunia mengenai kehadiran Putin ya. Nah, ini kontroversinya ya. Saya kelihatan nggak sekarang? Bahwa kalau Putin datang, misalkan Joe Biden mengatakan jika Indonesia dan yang lainnya tidak setuju, maka menurut saya kita harus meminta agar Ukraina dapat menghadiri pertemuan juga. Kalau ini sudah kita undang ya. Ternyata Zelensky ya mengatakan kepada publik, kepada global masyarakat melalui siaran medianya bahwa dia tidak akan hadir kalau Putin hadir. Ya. Nah, ini mengenai kehadiran Putin pun ya, bahwa Putin bisa jadi ya sedang menimbang-nimbang. Kalau Putin kemudian hadir, pertanyaannya apakah Amerika akan menerima? Ya, kalau seandainya dia nggak mau menerima, dia mungkin nggak akan hadir. Jadi pertemuan yang dihadiri oleh Putin dengan Xi Jinping, Presiden China, ya kan menjadikan seolah-olah Indonesia adalah udah akses baru. Kalau kemudian negara-negara NATO tidak hadir atau negara-negara Barat tidak hadir, ini kan jadi serba salah buat Indonesia juga. Nah, ini yang saya katakan bahwa kalau ya ini kan beberapa minggu, 1 minggu lagi ya, kalau memang ternyata pemimpin-pemimpin dunia ini tidak hadir, ya saya kira KTT ini akan menjadi KTT yang gagal. Apapun hasilnya, apapun alasannya yang katanya Indonesia sudah istilahnya berinisiatif menghadirkan 1,4 miliar US dollar untuk dana FIF ya, recovery COVID, dianggap ini sebagai prestasi KTT G20, ya saya kira itu kecil lah itu. Ya itu prestasi ya harus kita akui, tapi itu kecil lah. Karena memang sumbangan bantuan dunia untuk pemulihan COVID memang juga sudah dibicarakan juga jauh-jauh hari sebelum adanya KTT G20 di Indonesia. Yang kita harapkan adalah Indonesia menjadi
agen yang aktif ya untuk menciptakan perdamaian dunia. Itu kan mandat konstitusi kita. Tapi kalau ternyata kita tidak cukup mampu melaksanakan misi konstitusi, ya berarti kita bisa katakan bahwa kita tidak sesuai, ya kita tidak mampu ya menjalankan konstitusi, karena pertemuan yang sepenting, seheboh dan apa istilahnya tuh fantastis G20 ternyata hanya pertemuan seremoni semata tanpa ada satu hasil apapun gitu, Bro Mustafa. Ya, berarti Indonesia ini apa ya? Oke, secara seremoni acara tetap berlangsung, tapi tadi ya tidak punya isu strategis apa gitu Bang ya yang ingin diperjuangkan Indonesia, dan tadi ada kepala negara yang sudah mengancam untuk tidak hadir. Artinya kalau nanti banyak kepala negara yang tidak hadir, berarti ya ini satu kegagalan Bang ya bagi KTT G20 saat ini sebagai Indonesia sebagai tuan rumah. Yang berkonflik tidak hadir, yaitu sebuah kegagalan bagi Indonesia. Cukup ya, Bro Mustafa? Oke, baik Bang. Terima kasih Bang atas diskusinya malam ini. Semoga semakin menambah wawasan kita terkait dengan update KTT G20 di Indonesia. Terima kasih atas waktunya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Sampai jumpa lagi ya, Bro.